Ada salah satu magnet rezeki terhebat dan terakurat yang kita miliki, guys. Ini kalau orang mengamalkan metode ini nggak ada lagi, guys, hambatan. Hubungan hamba dan Allah ini sangat erat banget nih kalau metode ini diterapkan ya. Dan aspek ini juga lah yang sekarang pengen dihapuskan oleh si mata satu dan antek-anteknya, guys ya. Jadi salah satu fitnah akhir zaman ini, fitnahnya si DJL itu pengen menghapuskan aspek ini, guys. Nah, apa rahasianya itu? Rahasianya itu adalah tawakal. Mau tahu kenapa hukum tawakal itu sangat dahsyat sekali? Di alam semesta ini, kita itu makhluk energi, makhluk yang memiliki frekuensi, guys ya. Kita itu punya alam sadar, punya alam tidak sadar. Nah, yang kita alami sekarang, ini syariat nih yang zohir ini alam sadarnya kita. Sementara kita juga punya alam di bawah sadar. Nah, alam di bawah sadar itu, semakin kamu kekang keinginan, maka semakin sulit, dia semakin hancur, susah kamu dapatkan. Tapi ilmu tawakal, ketika kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, kamu sudah meminta dengan sehebat mungkin, kamu sudah atur strategi dalam ikhtiarmu, kamu sudah doa dengan sebagus mungkin, lalu kamu berserah diri kepada Allah atas segala keinginan ini, maka gelombang energi frekuensi rezekimu yang ingin kamu dapatkan tadi mulai perlahan-lahan datang, mulai perlahan-lahan. Karena rezeki itu tenang, dia nggak bisa datang kepada orang yang semraut, nggak bisa datang sama orang yang cemas. Kalau kamu cemas terhadap sesuatu yang nggak kamu tawakalin sama Allah, dia nggak bakalan datang dan sangat susah datangnya. Karena rezeki itu harus tenang, datang kepada orang yang tenang. Dan alam semesta ini punya penariknya, guys. Getaran yang kamu pancarkan itu menarik sesuai dengan yang kamu punya. Kalau kamu cemas, kamu khawatir, kamu takut, kamu gelisah terhadap sesuatu yang kamu pengen, itu karena nggak tawakal sama Allah tadi, itu pancarannya itu ke alam semesta ini, ke alam bawah sadar, sulit untuk mendatangkan hajatmu itu tadi karena cemas. Tapi kalau kamu tenang, kamu serahkan semua kehendakmu itu tadi kepada Allah, setelah melakukan ikhtiar dan doa, itu mulai berdatangan, guys. Karena tidak digenggam itulah dia mulai datang. Kalau kamu fokus membersihkan taman, maka kupu-kupu datang. Tapi kalau kamu fokus ngejar kupu-kupu, kamu capek ngejarnya, nggak bakalan dapat. Tapi kalau kamu fokus bersihkan tamanmu, maka kupu-kupu datang, guys. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Untuk tujuannya, untuk hasilnya harus diserahkan sama Allah. Itu hebatnya tawakal. Makanya DJL nggak mau tuh. Si mata satu nggak pengen kalau kamu tawakal kepada Allah. Itu sangat-sangat dahsyat sekali, guys ya. Kehebatan tawakal itu. Melepaskan keinginan itu, energi alam semesta ini akan berbondong-bondong datang kepadamu, membawakan hajat yang kamu inginkan tadi. Maka pantaslah Allah bilang di Al-Quran, barang siapa yang bertawakal, maka Allah cukupkan fahuwa hasbuh. Dicukupi, guys, orang yang bertawakal. Coba kalian lihat sekarang, introspeksi, apakah mungkin kita tidak tawakal, tidak menyerahkan? Saking takutnya, karena takut, maka sulit sekali, guys, untuk datang ya sesuatu itu tadi. Alam bawah sadar itu hanya bisa mewujudkan sesuatu yang benar-benar kamu yakini. Nah, kalau kamu benar-benar yakin, maka kamu gampang melepaskannya kepada Allah, berserah dirinya. Tapi kalau kamu takut, itu semakin lari itu hajat, semakin susah untuk digapai karena kamu ada cemas. Pancaran cemasmu ke alam semesta ini menarik kecemasan, tidak akan pernah sampai, guys, kemudahan. Ada hukum law of attraction di alam semesta ini. Hal yang sama menarik yang sama, getaran yang sama menarik yang sama. Ada law of projection, hukum proyeksi. Apa yang kamu pikirkan, maka itu akan datang, maka itu akan terwujud. Karena kenapa? Kamu pikirkan itu sangat yakin, menetapkan keyakinanmu kepada Allah, maka Allah wujudkan. Dan ada satu lagi, law of vibration, hukum getaran, guys ya. Kita itu memiliki getaran, alam semesta memiliki getaran di suatu frekuensi tertentu. Kita bisa menarik hajat yang kita inginkan, kita bisa menarik apapun yang kita pengen dengan getaran yang sama. Kalau kamu terus membayangkan kamu bisa, maka terwujudlah bisa. Tapi kalau kamu membayangkan kamu tidak bisa, alam bawah sadar, alam semesta akan merealisasikan kamu tidak akan pernah bisa. Maka Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kamu berkata yes, bisa datang. Kalau kamu berkata tidak, aku tidak bisa, aku lemah, maka tidak akan pernah datang. Maka sama, kalau kamu memancarkan energi, aku tidak bisa, aku lemah, aku tidak tahu menau, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku hanya begini-begini saja, alam semesta pun akan mewujudkan kamu tidak akan bisa apa-apa, guys. Makanya kalau kamu sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah meminta seyakin mungkin dan sepedenya kepada Allah, biarkan aja, lepaskan itu keinginan sama Allah. Biar Allah yang ngurus, biar Allah yang menunjukkan bagaimana indahnya pemberiannya. Jangan kita cemas, jangan kita takut. Jadi begitu, guys, kira-kira ya.